Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai ajal kita masing-masing, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar atau yaumul hisab, karena kita semoga termasuk orang-orang yang bisa istiqomah sampai ajal kita. Dan terima kasih pada anak-anak Bapak yang tetap semangat sampai detik ini untuk mengikuti PJJ di tengah pandemi yang tentunya itu menuntut kedisiplinan kalian sebagai pelajar ya, karena tentunya tingkat pengawasannya pun minim. Yang mengawasi diri kalian ya diri kalian sendiri gitu ya. Kedisiplinan, mengerjakan tugas itu memang diuji, dan itu adalah momentum untuk menunjukkan kalian kalau memang kalian siap nantinya masuk dunia kerja. Kalau dunia kerja itu ya yang mengawasi diri kita sendiri gitu ya. Mau kita membuat kecurangan, licik, picik, atau kita mau jujur, itu kita yang mempertanggungjawabkannya. Dan tentunya kalau di dunia kerja akan ada imbalan dari setiap pekerjaan kita. Kalau kita berbuat jujur, suatu saat juga kita akan memetik hasilnya. Kalau kita berbuat tidak disiplin, tidak jujur pun juga akan memetik hasilnya, karena itu sudah merupakan janji Allah. Jangan sampai kalian merasa baik-baik saja ketika berbuat yang tidak baik gitu ya, karena Allah sebagaimana salah satu sabda Nabi, idomil bala ma'al idomil jaza, besarnya cobaan beserta besarnya pembalasan gitu ya. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan pasti nanti akan ada balasan untuk kita. Man amila sholihah fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa yang berbuat baik maka bermanfaat untuk dirinya, barang siapa yang berbuat jelek maka suatu saat pasti akan memberatkan dirinya. Itu merupakan firman Allah yang bagi umat Islam wajib dan harus percaya hukumnya gitu. Oke, langsung saja pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi OPBJ kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang proses administrasi saat kalian membuka toko atau praktek berjualan nanti di kehidupan sehari-hari. Kemarin yang pertama, ketika kalian ingin membuat sebuah pengadaan, tentunya kalian akan mendapatkan surat apa? Pertama, ada yang tahu apa yang harus kalian lakukan pertama kali ketika kalian menjadi anggaplah kalian mempunyai toko, kemudian kalian ingin menjual sebuah barang. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Ayo, ada masih ingat? Yang kalian lakukan kemarin itu loh. Pertama kali ngapain? Surat permintaan. Membuat surat Permintaan. apa? Permintaan apa? Penawaran. Surat permintaan penawaran. Kenapa kalian harus membuat surat permintaan penawaran? Nah, kalian memohon deskripsi kepada calon supplier kalian mengenai barang-barang yang nantinya akan kalian jual gitu ya. Kalian minta ke supplier kalian list harganya, term and condition pembayaran gitu ya, kemudian pengiriman, diskon, deskripsi, itu melalui surat permintaan penawaran gitu ya.
Nah, kemudian setelah kalian kirim ke supplier, kalian akan mendapatkan surat apa? Surat apa? Balasan. Ya, iya, Balasan, gitu. Pak. Namanya surat apa? OPBJ apa dah? OPBJ mah pelajaran kita. Surat penawaran. Ya. Setelah kalian Penawaran. Nah, iya benar. Surat permintaan penawaran, kalian mengirim surat permintaan penawaran kepada apa namanya? Calon supplier kalian. Supplier kalian akan mengirimkan balasan berupa surat penawaran. Isinya apa aja? Di surat penawaran? Penawaran. Iya, isinya apa aja? Di dalamnya apa aja kira-kira? Isinya ada produk, harga, Ya, deskripsi produk, kemudian harga, ya. Kemudian cara pembayarannya, cara pengirimannya, diskon gitu ya. Sesuai dengan informasi yang kalian Iya, Pak. ingin tahu di surat apa? Di surat apa? Di surat permintaan Kenapa, penawaran. Jadi, isi dari surat penawaran adalah informasi yang kalian butuhkan ya, yang kalian inginkan, yang kalian cantumkan di surat permintaan penawaran. Ngerti sampai sini ya? Alurnya ya. Coba Bapak mau tes nih. Mana ya? Bapak lihat. Yang belum menampakkan batang hidungnya. Irfanto. Ada Iya, Pak. Irfanto? Ada ya? Hadir. Hadir? Oke. Coba penampakanmu dong. Bapak pengen tahu. Siapa tahu kamu nanti udah fusion berubah gitu ya. Kan nggak ada yang tahu. Nah, Hadir, Pak. masih ganteng ya. Tetap tampan. Oke. Apa isi surat penawaran? Irfanto. Informasi yang dibutuhkan, informasi yang kita butuhkan dari surat permintaan penawaran tersebut, Pak. Oke, mantap. Aplaus untuk Irfanto. Alhamdulillah. Berarti ngerti ya? Mantap. Iya, Pak. Oke. Setelah itu, setelah supplier mengirimkan surat penawaran, maka yang terakhir kalian akan membuat surat pesanan. Ya, surat pesanan. Ini Bapak akan berikan contoh surat pesanan. Nanti seperti biasa, tinggal kalian sesuaikan saja nanti. Sudah terlihat? belum, Pak. Nah, udah. Sekarang sudah. Sama seperti kemarin, ya. Surat pesanan berarti di sini logonya siapa? Logo kalian sebagai pemilik toko atau logo supplier? Kalau surat Logo pesanan. Hah? Logo kita, Pak. Logo perusahaan kita. Kenapa perusahaan kamu, Sil? Karena kan kita yang mesan barangnya ke supplier. Oke, mantap. Ya, di sini adalah logo kita. Di sini juga tentunya PT kita, alamat juga seperti itu sama. Karena kita yang melakukan pemesanan gitu ya ke supplier. Nomornya seperti kemarin bebas, menyesuaikan saja perihalnya pemesanan barang kepadanya, tentunya kepada supplier kita gitu ya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan soal. Kalau misalnya nggak ada keterangannya bisa kalian karang. Kalau ada keterangannya harus kalian ikuti. Kuncinya itu. Oke? Ngerti ya? Kalau misalnya di soal itu nggak ada keterangannya, itu boleh kalian sesuaikan. Kalau misalnya ada keterangannya, berarti kalian harus ikuti. Gitu. Kadang-kadang itu bisa menjadi sebuah jebakan gitu ya. Jebakan artinya penguji itu pengen lihat
apakah kalian sudah menyesuaikan prosedur atau tidak. Kalau kalian sesuai prosedur, berarti kalian akan mengikuti arahan dari soal yang diberikan. Dan asesor juga ingin mengetahui kira-kira kalian punya problem solving tidak ketika kalian tidak ada keterangan di soal. Kalian mampu nggak nih melakukan improvisasi dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi nggak melulu semua harus dideskripsikan. Fungsinya deskripsi di soal, ya, penjelasan di soal itu untuk mengetahui apakah kalian bisa atau tidak menyesuaikan prosedur yang ada di perusahaan nantinya. Kalau misalnya nggak ada deskripsinya, berarti tugas kalian untuk menyesuaikan dengan ilmu yang sudah kalian pelajari. Itu termasuk dari problem solving gitu. Sama dengan hormat menindaklanjuti surat penawaran perusahaan Bapak, Ibu, siapa gitu ya, tanggal berapa. Atau bisa juga kalau di soal ada nomor surat, berarti tulis nomor suratnya. Kalau nggak ada ya bisa kalian sesuaikan seperti ada nomor suratnya atau tanggal surat. Atau kalau misalnya nggak ada di soal, ya cukup menindaklanjuti surat penawaran perusahaan dari Bapak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas boleh ditanya. Kemudian barang-barang yang dipesan, ya, cukup nomor, nama, spesifikasi, jumlah. Kenapa tidak perlu dicantumkan harga? Mungkin ada yang menyantumkan harga, ada juga yang tidak. Tapi biasanya mayoritas tidak menyantumkan harga. Kenapa? Karena sudah di surat penawaran udah disebutin harganya. Oke, mantap. Karena di surat penawaran sudah ada deskripsi harga. Ya, dan yang nanti di surat pengiriman itu baru akan ada deskripsi harga dari supplier, ya kan? Sama seperti ketika kalian kemarin ada yang bantu di 47 Mart saat ada surat pengiriman, ya kan? Pasti di dalamnya ada deskripsi harganya. Kalau surat pemesanan itu tidak ada deskripsi harga, cuma ada spesifikasi, ya, biar nggak ketuker. Contoh kalau buat minuman ya berarti mereknya, brand, merek, kemudian beratnya, itu yang paling penting agar tidak tertukar. Contoh kayak teh pucuk, berarti kan teh pucuk 350 gram dan lain sebagainya. Kalau susu ultra berarti kan susu ultra strawberry 20 mg. Spesifikasi agar tidak tertukar gitu. Karena kan di lapangan khususnya retail itu pasti akan banyak macam dari produk yang kalian jual. Kayak susu ultra aja macamnya banyak. Ya, walaupun kemasannya sama 20 mili gitu ya, atau 50 mili, tapi macamnya banyak. Ada strawberry, ada coklat, gitu, ada vanilla dan lain sebagainya. Gitu. Jadi harus jelas. Kemudian keseluruhan barang pesanan, ini penjelasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan perusahaan atau sesuai dengan keinginan kalian. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti. Jadi nanti setelah ini Bapak akan kasih soal di Edmodo, ya. Tinggal kalian sesuaikan saja, gitu ya. Sesuaikan saja dengan soalnya. Ini adalah contohnya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, masuk materi pengamatan media sosial.
Nah, terlihat PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Oke. Jadi nanti tugas selanjutnya kalian sebagai seorang manajer pemasaran diharapkan mampu untuk melakukan analisis gitu ya, analisis ke perusahaan orang lain yang sejenis dengan kalian. Tujuannya agar kalian bisa meniru, mengamati, meniru dan memodifikasi agar kalian bisa dan mampu bersaing gitu ya, bisa dan mampu bersaing mengikuti perusahaan-perusahaan yang sudah ada gitu. Nah, pertama prompt pengamatan media sosial nanti kalian buat di buku, kalian tulis promptnya sama seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian isi foto, dijadikan tugas. Jadi nanti tugasnya ada dua. Yang pertama surat pesanan. Yang kedua adalah pengamatan media sosial. Nama kalian, tanggal pengamatan, ya. Kemudian nama perusahaan retail. Seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan, harus yang apple to apple, sejenis. Ya, sejenis. Kalau dia hypermarket berarti semua harus hypermarket. Contoh kalau kamu ngambil Transmart, berarti lawannya juga seperti Hypermart, Hero gitu ya. Jangan Transmart kalian lawankan dengan Alfamart. Itu tidak apple to apple. Ya. Walaupun sama-sama perusahaan retail, kelasnya beda. Hypermart, supermarket dan lain sebagainya. Contoh kita ambil Alfamidi, bukan Transmart ya, Alfamidi, kemudian Indomaret, kemudian yang sejenis lagi itu apa ya? Kira-kira apa yang sejenis? Ceriamart, boleh. Kemudian kalian cari akun media sosial Instagramnya, kalian tulis. Kemudian jumlah pengikut, kemudian jumlah postingan rata-rata per bulan. Jadi nanti dari postingan itu kalian scroll aja 1 bulan. Kira-kira dalam 1 bulan itu berapa banyak sih postingan mereka. Kemudian jumlah like rata-rata setiap postingan selama sebulan itu. Nah, baru nanti di kesimpulan. Contoh 1, Alfamart memiliki follower terbanyak. Ya, itu diakibatkan dari jumlah postingan yang lebih banyak daripada Instagram perusahaan retail lainnya gitu. Atau kalau misalnya follower yang nggak banyak, kenapa nih kok bisa like-nya banyak? Oh, ternyata postingannya berupa promosi-promosi. Jadi nanti kalian akan mengamati 3 perusahaan retail yang sejenis gitu ya, sejenis. Kalian cari datanya, kemudian kalian buat kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan yang pertama bisa berupa deskripsi, mana follower yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Contoh, Alfamart memiliki follower terbanyak di antara Indomaret dan Ceriamart. Posisi kedua adalah Indomaret, posisi ketiga adalah Ceriamart. Itu dikarenakan postingan mereka, postingan Indomaret lebih banyak daripada postingan yang lainnya. Atau kalau misalnya postingannya ternyata lebih sedikit tapi like-nya lebih banyak, berarti itu dikarenakan like-nya lebih banyak dari postingan lainnya. Kenapa like-nya bisa lebih banyak? Karena postingan-postingan di Indomaret berisi promosi-promosi yang menarik gitu ya. Atau berisi konten-konten edukasi yang menarik. Kalian harus bisa menyimpulkan dari data yang sudah kalian dapatkan gitu. Paham ya? Oke, untuk perusahaannya nanti tergantung dari soal, tergantung dari asesor. Tinggal kalian menyesuaikan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham sampai sini? Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Mengerti ya? Mengerti, Pak.
kerjakan sendiri mumpung belum diuji. Nanti jangan sampai pas diuji kalian bingung harus ngapain. Sayang kalau misalnya nggak lulus, nggak kompeten gitu. Karena sertifikat BNSP itu yang membedakan kalian dengan ribuan lulusan SMK lainnya, khususnya jurusan bisnis daring dan pemasaran gitu. Selain kalian lulus sekolah gitu ya dengan mendapatkan ijazah, kalian juga mendapatkan lisensi kompeten kalau kalian benar-benar memiliki skill gitu, benar-benar memiliki skill dan diakui skill kalian. Kalau di ijazah itu kan hanya sebatas angka gitu ya, pengakuannya tingkat sekolah gitu. Ibaratnya kalau ijazah itu pengakuannya tingkat sekolah seperti UPK, berarti sekolah dan dunia. Tapi kalau LSP, BNSP tingkat nasional, karena yang mengeluarkan sertifikat itu pemerintah gitu ya, bukan lembaga yang ecek-ecek gitu, bukan lembaga yang ecek-ecek, tapi sertifikat nasional, dan itu juga diakui internasional tentunya karena yang mengeluarkan pemerintah gitu. Ya, sebelum Bapak tutup ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Ya mungkin nanti praktek aja ya. Kalau misalnya nggak paham bisa langsung konsultasi. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama tadi kalian membuat apa? Surat pesanan. Surat pesanan. Yang kedua mengamati media sosial. Jadi nanti form ini kalian salin di buku kalian buat persis. Kemudian kalian amati perusahaan retail yang sejenis. Gitu. Perusahaan retail yang sejenis. Kalau kalian mengamati donat, perusahaan retail donat, berarti ada Jeko, ada apa? Yang lawannya Jeko apa? Dunkin, ya kan ya? Dunkin. Terus apa lagi? Britalk ya? Britalk ngeluarin donat nggak sih? Enggak. Roti, Pak. Britalk. Apa? Britalk, roti. Roti ya? Lawannya Jeko sama Dunkin apa? Apa cuma 2 itu doang? Ada donat madu, Pak. Hah? Donat madu. Donat madu. Tapi itu udah punya sejenis nggak dengan itu apa namanya? Jeko dan Dunkin. Kalau nggak sejenis ya jangan. Artinya walaupun sama-sama donat, kalau donat madu cuma dijual di pasar minggu, ya nggak sama dong dengan Jeko dan Dunkin yang udah skala nasional. Donat madu ada pokoknya gitu, Pak. Ya, pokoknya intinya harus sejenis dan skupnya sama. Kalau hypermart ya sama-sama hypermart. Kalau supermarket ya sama-sama supermarket. Kalau minimarket ya harus sama-sama minimarket. Gitu ya. Itu kuncinya. Oke. Bapak, tapi nggak harus kayak misalnya minimarket misalnya kayak donat ya donat atau minuman lainnya gitu, nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya gimana? Iya, misalnya kan tadi Bapak contohin kan kayak Alfamart, Indomaret atau Ceriamart. Nggak harus tentang kayak gitu kan Pak? Misalnya kayak saya maunya kayak minuman apa nih gitu, yang sejenis gitu. Minuman. Bisa kan Pak? Oh ya, boleh kalau mau bawa brandnya juga. Kalau kalian mau bawa brand, ya berarti harus sama-sama brandnya, brand retail. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Kalau Iya Pak, ngerti. Le Mineral, Oasis, dan satu lagi apa ya kira-kira? Le Mineral, Oasis, Aqua Aqua itu kan sama-sama Ades, itu kan sama-sama
retail di minuman. Intinya yang sejenis, biar apple to apple gitu. Karena nanti kalian, contoh kalian perusahaan kalian nanti perusahaan minuman air mineral, ya berarti kalian survei perusahaan retail air mineral, nggak kalian survei perusahaan donat yang nggak nyambung sama perusahaan kalian gitu kan. Kalian mau jualan air minum kemasan, kalian yang survei perusahaan donat. Ya kan tujuannya agar kalian bisa nanti di lapangan, agar kalian bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi gitu kan. Dari segi konten, copywriting, soft selling, hard selling, ya, kalian kan ibaratnya pendatang nih. Kira-kira apa nih cari yang beda di antara 3 perusahaan retail pesaing kalian? Sebenarnya tujuannya itu nantinya di lapangan. Nah, si asesor atau penguji ingin melihat apakah kalian cakap atau tidak untuk melakukan itu, untuk melakukan pengamatan dan membuat kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak itu harus di buku tulis, Pak. Sih? Harus di buku tulis, Pak. Ya, di buku. Soalnya kalau nanti nggak dalam bentuknya soft copy, lebih gampang rename-nya. Ya, biar ada usaha, biar ada nyantol-nyantol lah di pemikiran kalian. Oke? Kalau kalian perhatikan, setiap Bapak memberikan nilai itu akan berbeda. Akan berbeda setiap dari waktu kalian mengumpulkan tugas. Kayak Faris kemarin pertama ngerjain, ya itu otomatis 100. Karena pertama kali tuh. Yang lain walaupun benar nggak mungkin 100. Contoh hari pertama 3 orang yang mengumpulkan, berarti hari pertama itu 3-3 dapat 1 dapat 100, 2-nya dapat 95. Kenapa? Karena untuk pelajaran materi OPBJ ini semua harus kompeten gitu ya. Yang Bapak nilai ya berarti kompeten. Yang membedakan nilainya ya paling cuma waktu pengumpulan tugas, dan nanti itu tentunya menjadi nilai yang Bapak gunakan untuk nilai akhir nanti gitu. Karena kan ya ini nilai praktek kalian. Yang membedakan adalah tadi kecepatan dan ketepatan kalian dalam mengumpulkan. Kalau pertama nggak benar ya Bapak reject. Biasanya Bapak suruh kirim ulang tugasnya. Begitu. Paham ya? Semoga tetap semangat dan nantinya bisa kompeten. Insya Allah demikian materi pada pagi hari ini. Silakan langsung mengerjakan soal setelah nanti Bapak upload soalnya di Edmodo agar bisa kalian adaptasi. Insya Allah demikian. Semoga bermanfaat. Silvi sudah di absen? Udah, Pak. Sudah ya. Insya Allah demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.